Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. أيها الإخوة الكرام أعزني الله وإياكم. Saudaraku, keluarga besar Jamaah Masjid Jami Nurul Huda, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa kabar Bapak Ibu? Pagi ini sehat semua? Keluarga sehat, Pak? Istri sehat? Anak-anak sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, kesehatan dan afiat, sehingga kita bisa eksis terus dan istiqomah mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Perbaikilah amalmu di sisa umurmu. Kira-kira sisanya berapa lagi Pak umur kita, Pak? Berapa, Pak? Patokannya ya Nabi. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, average-nya antara 60, 60. 60 itu batas awal. Ila sab'in sampai 70. Jadi masa panennya malakal maut antara 60 sampai 7. Itu rata-rata. Kebanyakan. Ya, antara itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun diantaranya 63 tahun. Jadi Nabi itu kalau bicara itu pasti benar.
Ya, 60 sampai 70. Jadi yang sudah 60 berarti sudah masuk koridor. Iya. 61, 62 terus. Nah, jadi kalau hari ini ada yang sudah usianya 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti harus kan 70, Pak. Di sini ada 69. Ada ya? Belum ada. Ya. Wa aqalluhum man jazudu dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Bersyukur kepada Allah yang lebih dari 70. Berarti dapat bonus. Ya. Dalam sebuah qaul atau mahfuzat disebutkan an-nasu ya'tuna bila syai'in. Manusia ini, kita ini datang tidak membawa sesuatu. Waktu lahir bawa apa, Pak? Enggak bawa apa-apa. Walaupun sehelai benang pun. An-nasu ya'tuna bila syait. Summa yas'auna wara'a kullu syait. Atau summa yas'auna wara'a kulli syait. Manusia datang tanpa membawa apa-apa. Kemudian setelah datang lahir ke dunia ini, mereka berusaha mencari apa-apa. Mencari segala sesuatu. Ya, summa yatrukuna kulla syai'. Kemudian dia akan meninggalkan, ya, yatrukuna, ya, yatrukuna, meninggalkan. Lahir tanpa bawa apa-apa, setelah lahir dia mencari apa-apa, kemudian dia akan meninggalkan apa-apa yang dia cari. Wa yadhhabuna bila syai', dan dia akan pergi, ya, tanpa apa-apa. Ini kita, Pak, lahir tak membawa apa-apa. Setelah lahir mencari apa-apa, bisa 5 tak. Apa 5 tak? Aduh, masih ingat? Harta dulu. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita, Toyota. Satu lagi apa? Sekitar itu Pak yang dicari. Kerja keras mereka. Ya, setelah dapat itu 5 tak tadi itu, kemudian dia akan meninggalkannya. Wa yazhabuna bila syai', dan dia pergi tidak membawa yang dia cari itu. Tapi ingat, sudah enggak dibawa dan dia akan meninggalkan sesuatu yang dia cari selama ini. Tsumma yuhasabuna ala kulli syai', dan mereka akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisap segala sesuatu yang pernah dia dapat. Inilah kita. Jadi dapat rezeki yang halal dihisap, dapat rezeki yang haram di apa, Pak? Diazab. Mau pilih mana? Halal dihisab atau haram diazab? Tuh. Mau pilih mana? Sama-sama capek, Pak. Orang cari halal capek enggak, Pak? Capek. Itu orang dagang, kasihan. Ada yang jualan coet, tahu coet enggak, Pak? Ulekan dari batu, Pak. Ya Allah, mana sudah sepuh, digotong, Pak, bawa batu, Pak. Capek,
keliling, masuk kampung, keluar kampung, masuk komplek, keluar komplek. Ada yang bawa sepeda, ada yang naik motor, usaha mereka. Keliling dia. Yang haram capek nggak? Sama capek. Sama-sama capek. Ya. Kalau sama-sama capek, ya kita cari capek yang di apa? Diridhoi oleh Allah walaupun dihisab. Daripada capek di dunia, amilatun nasibah. Di dunia kita jungkal-jungkal, sujud, ruku, datang ke majlis sana, majlis sini. Tapi sampai di akhirat zong. Tahu zong nggak? Kosong. Nah ini yang harus kita perbaiki. Termasuk amal-amal yang tidak ikhlas itu akan membuat zong nanti di akhirat. Makanya ada pepatah petitih dari Padang, Minang. Ibadah nan paling indah adalah ikhlas. Jadi bedanya Padang dengan kita ini sedikit, Pak. Di engnya aja. Kalau kita paling, kalau mereka paliyong. Diputar dikit, paliyong. Di sini ada orang Padang, Pak. Ada? Ada. Kalau kita pusing, kalau Padang pusiong, itu pusiong. Itu aja. Kata orang Padang, ibadah nan paling indah adalah ikhlas. Dengan ikhlas membuat yang jauh terasa dekat. Dengan ikhlas membuat yang berat terasa ringan. Dengan ikhlas membuat yang sulit, susah, terasa mudah, sederhana. Ikhlas. Dan ikhlas ini syarat amal diterima oleh Allah atau tidak. Perbaiki ikhlas niat kita. Kalau sudah umur 60, 65 masih ada riya, istighfar. Ya. Kalau masih muda ada ikhlas, ada riya. Itu orang masih bilang, oh ya masih muda, ya masih mencari jati diri. Orang masih memaklumi. Tampil di muka, wah, sigap dia. Ngomongnya jelas, lantang, masih muda, Pak. Ingin menunjukkan kepada jamaah. Tapi kalau sudah tua, sudah 60, 65, masih ada riya, hati-hati. Zong. Ini ringan, riya itu contoh ya. Ada riya dari awal, ada riya di tengah, ada riya di akhir. Contoh riya di awal. Memang dari awalnya dia mencari apa? Ke masjid itu. Bukan mencari ilmu. Maaf ya, maaf. Punten nun sewu. Lumayan lah. Kalau setiap Sabtu Ahad pagi datang ke masjid, biasanya suka ada apa? Harapan. Dari awal memang sudah niatnya itu. Datang ke pengajian, pertanyaannya, kira-kira dapat pahala nggak? Pak, dapat pahala nggak? Yang niat dari awalnya memang itu. Kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari awal. Yang kedua di tengah riaknya munculnya. Pertamanya dia tilawah Quran. Tilawah Quran di pojok sananya. Pelan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Begitu ada yang masuk,
kedengaran suara yang masuk, ya, apalagi yang masuk itu kedengaran suaranya jelas, dia tahu adalah calon mertua. Masuk masjid, itu volume tilawahnya digedein. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Riaknya di pas di tengah. Ada yang masuk ahwat atau sendirian kan pelan disir baca Qur'annya. Begitu kedengaran masuk suara akhwat digedein itu volumenya. Ini riak di tengah. Yang pertama dapat pahala nggak Pak? Sebelum ahwat masuk? Dapat. Pas ahwat masuk, volume digedein? Hati-hati. Atau infak, niat mau infak ke Al-Huda, Nurul Huda ini, katakan mau infaknya mau berapa kira-kira Pak? Niat dari rumah, mau infak. Goceng? Hah? Goceng? Goceng. Begitu ada yang dikenal sebelah nih. Orang yang dia kenal persis deh. Berubah. Yang tadinya mau goceng diganti Pak. Warna. Kan kalau goceng warna kuning muda. Kalau warna merah muda berapa? Ban. Walau biru muda 20.000. Biru tua 50. Merah diganti warna merah muda atau warna biru muda 20.000. Kenapa? Berubah. Karena ada yang melihat, yang dilihat itu kenal sama dia. Yang 5.000 diterima nggak? Yang 15.000 bermasalah. Hati-hati Pak, bisa di akhir. Nah, atau setelah selesai amal ibadah baru ria, umpamanya dia dari awal sampai A sampai Z itu dia nggak ada gangguan, aman. Tahajud contohnya tadi malam, dari mulai dia bangun wudhu, ya, kemudian dia sholat, zikir, wirid, sampai ujung aman. Kan selesai kan? Begitu masuk kantor. Di kantor Pak, siang nguap, ya Allah tadi malam sholat malam ya Allah capek banget ya Allah. Di semuanya ada temennya sebelahnya, padahal temennya tuh nggak tahu, dia nggak nanya juga, dicerita aja sambil nguap. Ya Allah ya Rabbi tadi malam luar biasa tahajud, sejuk banget cuaca tadi malam. Dengar nggak teman sebelah bahwa dia tahajud? Halo? Gimana tuh kira-kira? Kan udah selesai dia tahajudnya. Hah? Aman dia. Dari awal sampai selesai tahajud dia aman dia. Nggak ada riak. Begitu di kantor dia ngomong sendiri. Temennya nggak nanya. Kasih tahu. Sekilas info. Gimana Pak? Tahajudnya? Masalah apa enggak? Perbaiki. Apalagi kalau sudah umur di atas 60. Ya. Dalam sebuah qaul ulama, an-najatu fil akhirati liman naja fil qabri. Ini mau dicatat ya Pak ya. Ya. An-najatu fil akhirati liman naja fil qabri. Seseorang itu yang selamat nanti di akhirat, yaitu mereka yang selamat di alam kubur. Ini urutannya Pak. Seseorang yang selamat di alam akhirat yang khalidina fiha abada, unlimited. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, ahli kitab, bisa Yahudi, bisa Nasrani, ya. Wal musyrikina, bisa Hindu, bisa Buddha, Konghucu, atau Muslim tapi dia musyrik. Ini Allah yang bilang. Jadi musyrik ada yang non Muslim, ada yang Muslim. Tapi kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi seseorang yang selamat di akhirat nanti tergantung yang selamat ketika di kuburan. Wan najatu fil qabri liman najafi akhiril hayatihi. Seseorang yang selamat di kubur, yaitu dia yang selamat ketika mengakhiri hidupnya. Nanti kita balik ya. Ini dari ujung dulu nih. Selamat akhirat, selamat di kubur. Orang yang selamat nanti di akhirat yang khalidina fiha, yang abadi itu tergantung di kubur. Kalau di kuburan dia aman, tidak mendapatkan fitnah kubur, insya Allah akhirat lancar. Tapi kalau di kuburan dapat fitnah kubur, tidak mampu menjawab pertanyaan kubur, celaka. Apalagi celaka 12. Pernah dengar nggak celaka 12? Pernah dengar? Ada cilaka 1, cilaka 2, sampai cilaka 12. Orang Sunda pasti tahu itu. Apa Pak cilaka 12? Ada orang Sunda di sini? Saya Sunda. Pak Ahmad orang mana? Punten. Jawa. Mana ya tuh? Mana? Oh iya, Paman, Sunda tunana di mana? Hah? Cirebon. Asli nggak Sundanya nih? Di Sunda itu ada filosofi. Makanya Sunda itu bukan suka daun. Sunda itu anu nyusun dina jero dada. Yang tersusun dalam dada, itu Sunda. Ya, apa yang tersusun dalam dada itu? 12 huruf, yaitu La ilaha illallah. 12 huruf. Makanya kata orang Sunda, pang badag na cilaka, nyaeta cilaka 12. Badag itu gede, segede-gedenya celaka, yaitu celaka 12. Maksudnya apa? Rungkat dina dada, lengit dina hate, pamadegan kalimat La ilaha illallah, teu aya pangeran anu wajib diibadahi kecuali Allah. Artinya rungkat, hilang dari dada itu kalimat yang 12 itu. Maksudnya apa? Murtad. Cilaka 12. Maka saya orang Sunda punya falsafah, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa. Munjung kudu ka Allah anu maha agung, muja kudu ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak mesti dipusti-pusti, tapi haram dipigusti. Birrul walidain. Munjung itu apa Pak? Nyembah. Munjung ulah ka gunung. Muja itu apa? Muja. Memuji, memuja, meminta. Ulah ka sagara. Apa sagara itu? Lautan.
Munjung ulah ka indung. Walaupun itu ibu itu melahirkan kita, nggak boleh kita munjung kepada ibu. Haram hukumnya. Muja ulah ka bapak. Walaupun bapak itu penyebab kita lahir ke dunia ini, kan ada bapak, ada ibu kan. Nggak boleh muja sama bapak. Memang ibu bapak mesti dipusti-pusti. Memang orang tua mesti dihormati. Tapi haram dipigusti. Jangan dijadikan sebagai Tuhan. Ini Pak. Saya kira di falsafah Jawa juga ada itu. Semua daerah ada filosofinya Pak ya. Ada. Jawa itu apa Jawa? Jadi Sunda anu nyusun dina jero dada. Kalau Jawa apa? Jaga wibawa. Betul. Iya. Kalau Manado? Menang nampang doang. Bukan. Ada filosofinya. Iya. Jadi yang pertama, seseorang yang selamat di akhirat, dia akan orang yang selamat di mana tadi? Di kuburan. Wan najatu fil qabri liman naja fi akhiril haya. Orang yang selamat di kubur, yaitu yang selamat mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ini nih urutan berikutnya. Wan najatu fi akhiril hayati liman istighala bil ibadati wat taubati wad dzikri wa mahabbatillah fi hayatihi. Orang yang selamat ketika mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa? Liman saghala bil ibadati. Dia yang sibuk dengan ibadah. Wat taubati, dan dia sibuk dengan taubat. Jadi kalau ingin mampu mengakhiri hidup dengan baik, husnul khotimah, nih, mereka yang sibuk dengan ibadah. Dua, sibuk dengan taubat. Yang hadir ini tidak ada satupun yang tidak pernah punya dosa. Setuju? Tidak ada manusia tanpa dosa. Yang terbaik bukan orang yang nggak punya dosa. Memang nggak ada. Memang nenek moyang kita juga berdosa. Adam. Tapi yang terbaik, yang merasa berdosa, segera taubat. Jadi taubat itu perkaranya segera. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Taubat itu harus segera. Cepetan. Buruan. Kata orang Sunda, gowat. Quickly, bisur'ah. Taubat itu ulah diengke-engke, engke jadi bangke. Taubat itu jangan entar-entar jadi telantar. Taubat itu jangan nanti-nanti keburu mati. Taubat itu jangan kapan-kapan keburu pakai kain kapan. Jadi seseorang yang selamat ketika mengakhiri hidupnya dengan kalimat 12 huruf la ilaha illallah, liman saghala bil ibadati, dia sibuk dengan ibadah kepada Allah, wa taubati, dia bertobat kepada Allah, wa zikri, dia berzikir kepada Allah, wa mahabbatillah, dan dia mencintai Allah, fi hayatihi, dengan istiqomah. Ada istiqomahnya, Pak. Fayan saghila biha 'inda khuruj ruhihi ila Allah Ta'ala. Dengan kesibukannya itu,
kesibukan ibadah, kesibukan taubat, kesibukan berzikir, kesibukan beramal, sedekah, infak, haji, umroh, wa mahabbatillah, cinta Allah dalam hidupnya, maka dengan kesibukan itu ketika ingda khuruji ruhihi ilallah, ketika ruhnya itu keluar menuju Allah, maksudnya apa? Halo? Sakaratul maut. Fayakunu min ahli husnul khotimah. Maka orang ini akan menjadi ahli husnul khotimah. Sekarang dibalik, Pak. Kan tadi dari atas. Orang yang selamat di akhirat, yaitu mereka yang selamat di kubur. Orang yang selamat di kuburan, di alam barzah, yaitu yang selamat ketika mengakhiri hidupnya dengan mengucap kalimat la ilaha. Tapi ini enggak mudah loh. Orang yang sering zikir tahlil itu enggak jaminan ketika mau meninggalnya mampu mengucapkan kalimat itu. Demi Allah. Ya sedikit melenceng ke tauhid sedikit ya. Boleh kan? Boleh. Saya ulangi. Orang yang rajin tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? Sampai lehernya mau patah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaminan enggak ketika meninggal mampu mengucapkan kalimat itu? Halo? Tidak. Ya, apa buktinya? Pertama, ini Wahab bin Munabbih. Ini seorang tabi'in. Tapi dia jumpa dengan Ibnu Abbas, dengan Abu Hurairah, dengan sahabat-sahabat besar itu. Namanya Wahab bin Munabbih. Ditanya oleh seseorang, wahai Wahab bin Munabbih, bukankah miftahul jannah la ilaha illallah? Naam. Bala. Jadi kalau bilangnya iya, ada dua. Naam atau bala. Iya. Bala sama. Tapi kalau dua kali bala-bala beda lagi apa? Bakwan. Ya. Kata Wahab bin Munabbih, bukankah? Nah, ini dia nih. Ya, ketika dibilang la ilaha illallah miftahul jannah at-tauhid. Naam. Bala. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Benar. Kata Wahab bin Munabbih, tapi bukankah setiap kunci itu punya asnan, gerigi? Nah, ini dia nih. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya kunci surga? Jawabannya, punya. Apa itu? La ilaha illallah. Pertanyaan kedua, apakah kunci surga Bapak Ibu ada geriginya? Tolong jawab. Halo? Tahu gerigi nggak Pak? Ini saya bawa kunci. Ada motor mereknya sama, Honda semua, 10 Honda. Tipenya sama, Beat semua, Beat. Tahunnya sama. Mereknya sama, ya, tipenya sama, tahunnya sama. Ya, Beat nomor 1, ini kuncinya. Pertanyaannya, apakah ini bisa dipakai untuk Beat nomor 10? Halo? Tidak. Kenapa? Kan mereknya sama Honda. Tipenya Beat juga sama. Tahun keluarnya juga sama. Tetapi kenapa kunci ini nggak bisa dipakai di nomor 10? Hanya untuk nomor 1 aja. Kenapa? Halo? Apa membedakannya Pak? Gerigi. Sepakat ya?
Gerigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gerigi motor saya ini, Pak. Kalau cuman 5, bisa pakai motor saya? Tidak. Harus lengkap 6. Begitupun kunci surga, Pak. Ada geriginya. Kalau pas jumlahnya, bisa kebuka surga. Ini sahih hadisnya, Pak. Pertanyaan berikutnya, ada berapa gerigi kunci surga, Bapak Ibu? Tolong jawab. Pak. Kita membuktikan. Sepakat Bapak Ibu sudah punya kunci surga. Iya, apa itu? La ilaha illallah. Miftahul jannah. Pertanyaan kedua, ada berapa geriginya? Kalau kurang 1, nggak kebuka surga itu, Pak. Semua ada pintunya. Pintu ada kuncinya. Coba aja, rumah ada pintu, pasti ada kunci. Masjid ada pintu, ada kunci kan? Ustaz Ahmad, betul ya? Mobil, motor, gudang, pabrik, kantor, ada kunci semuanya. Ada berapa, Pak? Bu, ibu-ibu ada? Bu, ada berapa kunci surga, Bu? Geriginya. Geriginya. 3. Berarti ibu nggak bisa masuk. Jauh banget. Kurangnya banyak. Jangankan 3, Pak. Kurang 1 aja nggak bisa buka. Ini saya sengaja pakai uslubnya, uslub hadis Jibril. Coba, bagaimana transfer ilmu. Hadis Jibril itu datang seseorang laki-laki dengan pakaian serba putih. Tidak nampak bekas perjalanan. Iya. Klimis tuh orang. Langsung datang. Ya, ketemu lutut dengan lutut Nabi. Ini jadi uslub. Jadi kalau ngaji itu, ta'lim itu harus dekat antara komunikator dengan komunikan, dengan narasumber. Itu. Lutut dengan lutut ketemu. Kemudian tangan seseorang itu dia tempelkan di paha Rasul. Dekat banget. Kayak jadi uslub bagi kita yang namanya ngaji itu mesti dekat dengan narasumber. Bukan semakin jauh, narasumbernya di sini, yang dengarnya di sono, di pojok sana, di belakang. Kalau ibu-ibu, ya, ada berapa tadi, Bu? 3 ya. Bapak-bapak ada berapa? 5. Bapak nggak bisa buka. Kurang. Nah, berapa? Ada berapa gerigi kunci surga? Kurang 1 aja nggak bisa dibuka. Hah, kebanyakan, Bu. Bisa rusak kuncinya kalau kebanyakan gerigi. Kebanyakan, hah? Hah? 6. Kurang. Masa nggak tahu, Pak? Gimana sih Bapak? Ke surga kepengen. Kunci surga udah punya. Tapi geriginya nggak tahu jumlahnya. Nggak bisa buka, Pak. Hah? Ada berapa? Yang jawab 7 siapa tadi? Ibu-ibu ya? Ibu, karena ibu jawabannya benar, boleh pulang duluan, silakan. Ya, silakan Bu, pulang duluan Bu, nggak usah sarapan dulu ya. Kan dulu gitu waktu di kampung ya, kalau selesai ngaji yang bisa bacanya benar suruh pulang duluan kan? Sekarang juga sama. Ibu benar jawabannya, 7. Sok, sebutin apa aja 7 itu. Perbaiki di sisa umur kita. Ini penting, Pak. Kalau ditanya yang paling penting, di antara yang penting adalah tauhid. Karena tauhidlah kita hidup.
Karena tauhid kita lahir. Karena tauhid kita mati. Karena tauhid kita selamat dunia akhirat. Ini penting, Pak. 7 syarat la ilaha illallah. 7 gerigi surga. Kunci surga. 7 ini kalau 1 kurang nggak bisa kebuka pintu surga. Apa diantaranya? Sebutin ya. Al-ilmu. Itu ucapan la ilaha illallah kalau nggak pakai ilmu nggak ngepek, Pak. Sekedar lipstick, decoration only. Ucapan belaka. Bebusa mulut kita ngucapin kalimat itu kalau nggak dengan ilmu. Makanya kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Halo? Ketahuilah. Pahami. Kalimat ini kalimat mulia kalau nggak dengan ilmu, Pak, nggak ngepek, Pak. Nggak ngerti maksudnya apa. Pertama al-ilmu. Makanya di mana-mana masjid ada majelis ilmu. Ini penting. Yang kedua apa? Hah? Setelah al-ilmu al-yakin. Harus diyakini. Jangan ada keraguan kalimat itu. Yakin. Ini pembahasannya panjang, Pak. Yakin. Nggak boleh ragu gitu. Ada nggak yang ragu dengan kalimat itu? Ada. Rajin dia tahlil, maaf ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, la ilallah. Sampai ininya mau sengklek gitu ya. Tapi dia nggak yakin dengan Allah. Bahwa Allah as-syifa. Allah itu penyembuh penyakit. Giliran cucunya sakit, anaknya sakit, tidak dibawa ke dokter. Tapi dibawanya ke dukun. Padahal dia rajin la ilaha illallah. Berarti ragu sama Allah. Dia nggak yakin sama Allah. Itu Allah penyembuh. Cacat, Pak, kuncinya. Sekali kalimat itu nggak boleh ada syirik sedikit pun. Syirik itu nggak boleh walaupun 0,00001% nggak ada cerita itu. Tetap syirik. Ini tauhid, Pak. Maka saya itu ingin mengatakan begini. Perbaikilah amalmu di akhir atau di sisa umurmu. Itu yang penting ini nomor 1 nih. Perbaiki tauhid kita. Jangan ada syirik sedikit pun. Nggak terasa, Pak, terus syirik itu, Pak. Tipis. Riya termasuk syirik nggak, Pak? Riya. Masuk? Masuk nggak riya? Masuk. Digambarkan seperti semut hitam di batu hitam di malam gelap gulita. Itu syirik yang paling kecil namanya riya. Samar, Pak. Lihat ucapannya. Bisa syirik. Umpamanya ada seseorang bilang gini. Itu anak saya sakit sudah berbulan-bulan, dibawa ke dokter ini nggak mempan, ke sini nggak mempan, ke sono nggak mempan. Berapa puluh dokter nggak mempan. Begitu dibawa ke dokter Anu, luar biasa. Tokcer tuh dokter. Hebat tuh dokter. Sirik nggak? Sirik nggak? Sirik. Walaupun dia sudah haji berkali-kali. Umroh bolak-balik. Nggak ada urusan. Kalau dia meyakini dengan sebab. Dokter itu hanya ikhtiar saja. Sirik, Pak, dari ucapan. Jangankan itu, Pak. Ada orang masuk surga gara-gara lalat. Tahu lalat nggak? Halo? Laler, tahu laler nggak? Ada orang masuk neraka gara-gara laler. Lalat. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Itu lalat itu kan kecil, Pak.
Pak, kalau lagi makan ada lalat masuk, nempel di makanan Bapak, diapain tuh lalat? Halo? Bukan nyamuk, Bu, lalat. Diusir nggak? Diusir. Digebah, kenapa? Sumber penyakit. Ada orang gara-gara lalat yang kecil itu ke surga. Sebaliknya, ada orang gara-gara lalat yang kecil itu masuk neraka. Hati-hati. Sebentar Pak, ada iklan lewat. Kalau di saya Pak, dikejar sama anak-anak kecil Pak, kalau di saya. Di sini mah enggak ya. Sama juga. Saya pernah lihat tuh sebelah sana Amar Ma'ruf tuh ada anak-anak kumpul tuh lagi ngapain Pak kalau pagi Pak? Toilet. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ya kalau memang di sini belum pernah dibahas, kalau nanti ada lagi kajian Pak Ustadz Ahmad, izinkan saya ingin menyampaikan ini yang penting. 7 gerigi kunci surga kita perbaiki. Sebab kalau geriginya nggak diperbaiki, nggak 7, nggak bisa kebuka Pak. Demi Allah. Ya, 7 ya Pak. Ada al-qabul, ada al-mahabbah, ya kan? Ada al-inqiyad, apa lagi? Al-ilmu, al-yakin, al-qabul, apa lagi? Ada yang hafal? Hah? Apa? Ya udah hafal. 7 ya. Insya Allah. Kembali kepada as-sholah. Jadi perbaikilah amalmu di sisa umurmu. Tapi sekarang mah nggak muda, nggak tua Pak. Ya Pak ya. Kayak sekarang ini puskesmas rajin datang ke sekolah-sekolah. Rajin Pak sekarang. Kenapa? Sekarang banyak anak-anak segede gini nih sudah kena diabetes. Aneh nggak? Ada SMP kena diabetes. Pernah dengar nggak? Ini kan penyakit orang sudah tua Pak. Sudah berumur lah gitu ya. Kenapa bisa dari pola? Tapi sekarang anak SMP udah kena. Darah tinggi, gagal ginjal Pak. Hati-hati nih yang muda-muda nih. SMP, SMA gagal ginjal Pak, cuci darah. Sekarang rajin tuh, datang ke sekolah-sekolah tuh, dari puskesmas, diperiksa tuh, anak-anak sekolah. Dari mana kira-kira sebabnya itu? Bu? Dari mana penyebabnya tuh anak-anak kena penyakit yang begitu? Jajanan, apalagi? Ya pola makan. Bapak kan nggak tahu kan, ngasih jajan doang kan ke anak, ke cucu ya. Di sekolahan beli apa nggak tahu kan? Ada zat perwarna, ada rasa. Itu saya perhatiin artis-artis yang meninggal karena diabetes. Itu rata-rata mereka waktu aktif jadi artis itu minumnya jarang yang minum netral kayak begini nih. Selalu minum yang manis-manis, extra jos, apalagi M150, apalagi Penter, apalagi Kerating Deng, apalagi halo Ale-ale, apalagi ini ibu-ibu bisa nyebut ini karena memang pengalaman Pak jualan warung. Hah? Jarang minum ini. Nggak kuat tuh kan pankreas itu Pak. Nggak kuat. Jangankan itu Pak, makanan yang nggak jelas itu tadi, ya, yang murahan tadi, 1000. Tuh anak kita jajan gitu, tiap hari. Kaget, SD udah kena ginjal. Pak, ada 3 gula. Pertama, gula yang paling bahaya gula pasir.
itu pankreas kita tuh mesti, ya Allah, mesti kuat bener tuh dan mengelola jadi karbohidrat. Gula pasir yang paling tinggi penyebab. Yang kedua gula batu. Itu agak ringenan tuh. Pankreas kita. Yang paling bagus lagi gula merah. Tapi jangan sering-sering juga. Ya Pak, kopi. Jadi sekarang nggak ukuran juga Pak. Jadi walaupun ada judul perbaikilah amalmu di sisa umurmu. Jadi berapa? Ya kita nggak bisa memprediksi. Yang muda bisa juga duluan. Nah, jadi kembali kepada asolah, urutannya kalau ingin selamat di akhirat, suara apa nih? Suruk. Ada tambahan nggak suruk di sini? Berapa menit? Ya, sama dengan saya berarti. Ya. Sebelum saya sambung lagi, ada yang ingin menyampaikan silakan. Saya kasih waktu. Kalau nggak ada saya terusin. Ada yang diskusi? Lanjut? Gigit ya? Ingin selamat akhirat, harus selamat di kuburan, di alam barzah. Orang yang selamat di alam barzah, yang selamat ketika mengakhiri hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mampu mengucapkan kalimat mulia ketika wafat itu mereka yang apa? Yang istiqomah. Apa? Ibadah. Apalagi taubat. Apalagi zikrullah. Apalagi halo? Infak. Sedekah. Dia continue. Ciri orang istiqomah itu dia tidak mengurangi amalnya walaupun alasannya musibah. Kenapa nggak ke masjid? Afan Ustaz, ana pilek, ana flu. Berarti nggak istiqomah. Kalau istiqomah walaupun kena musibah yang berat pun dia tetap dia. Bukan istiqomah, istiqomah. Kalau istiqomah apa artinya? Pak, istiqomah artinya apa? Istri 3 dikontrakin rumah. Itu istiqomah. Kalau ini istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Kemudian tsumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah. Ajak, tahu ajak gak? Halo, ajak atau apa? Enggak berubah dia, tetap dia. Apapun yang terjadi tetap dia. Itu istiqomah. Walaupun godaannya berat godaannya tetap dia istiqomah. Ada orang datang, Pak, jangan lupa besok tanggal 27 pilih saya ya. Ini, Pak, apa? Serangan Fajar. Berapa isinya? Berapa isinya? 1 juta. Tolak enggak? Benar nih. Istiqomah? Tolak. Maaf Pak. Bapak jangan kesini bawa gini-ginian. Murah amat. Diri saya dibeli segitu. 1 juta Pak. Ditolak. Kata calon 2 juta Pak. Terima? Benar. Oke. Istiqomah berarti ya. Pak. 27 Pak. 27 November jangan lupa ke saya. 3 juta Pak. Terima enggak? Tolak. 4 deh, 4. Tolak juga. 5.
Tolak? Nanti ya saya pikir-pikir dulu ya. Ragu dia. Ya, nggak istiqomah namanya. Apalagi cuma 50.000 sembako, ya Allah. Akhirat Pak, akhirat. Dihisab. Iya, istiqomah. Apa buah dari istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun. Kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah tadi. Apa kata malaikat? Allah takhafu, tenang. Jangan takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini nih buah istiqomah. Istiqomah. Salat jamaah istiqomah. Taklim pagi setiap ahad pagi, Ustaz. Istiqomah. Ada sarapan pagi maupun nggak ada, tetap datang. Niat saya bukan mencari itu, tapi mencari ridho Allah. Setuju nggak? Istiqomah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya, ucapan terakhirnya mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Kenapa tadi kubur penentu akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Dulu saya pernah sampaikan, Utsman bin Affan itu ketika mendengar tentang neraka, tentang surga, nggak nangis dia. Ada imam baca surat ya tentang azab neraka. Fa'idha ja'atis sakhah yawma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Imam sudah nangis baca itu, tapi Utsman bin Affan enggak. Wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Utsman bin Affan enggak menangis. Tapi ketika Utsman datang ke Baqi, kuburan di Madinah, nangis Pak, sampai lihyah, janggutnya basah. Sahabat nanya, wahai Utsman bin Affan, ya, Zunnurain, dua cahaya. Wahai Utsman bin Affan, engkau mendengar surga, neraka, azab, siksa, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau melihat kuburan, melihat makam, kenapa engkau menangis? Menangis Pak, sampai janggutnya basah. Utsman bin Affan. Apa jawabnya? Saya pernah dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari persinggahan akhirat. Terminal pertama akhirat itu kubur. Lewat kematian. Kata Nabi, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu. Apabila seorang selamat di kuburan itu, selamat darinya, maksudnya tidak dapat fitnah kubur, maka setelahnya dia akan mudah, artinya selamat akhirat. Ini dalilnya. Kubur Pak, gerbang pertama akhirat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Kata Nabi SAW, jika
seseorang tidak selamat darinya, maksudnya di alam kubur, maka setelahnya lebih sulit baginya. Asyaddu minhu, celaka. Ini dalilnya, Pak. Jadi saya katakan orang yang selamat di akhirat, yang selamat di kubur. Nah, ini kiat kita, Pak. Kalau ingin ringan di kubur, siksa kubur, di samping tadi istiqomah ya dalam ibadah, tauhid nomor 1, perbaiki itu nomor 1, benerin tuh 7 apa gerigi kunci surganya, turusin tuh. Yang belum tahu harus tahu. Yang sudah tahu, lakukan yang 7 tadi. Kalau tidak, cacat kuncinya. Nah, upaya kita supaya kita bebas dari siksa kubur, banyak caranya. Satu di antaranya, ketika membaca surah Al-Mulk. Tahu Al-Mulk, Pak? Itu surah Al-Mulk itu akan memberikan syafaat di kubur. Apa pertamanya? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Kalau bisa dihafal. Berapa ayat itu, Pak? 30. Inna surata minal Qur'ani talasuna ayatan safa'at li sahibiha hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada satu surat dalam Quran terdiri dari berapa? Talasuna ayatan, 30 ayat. Ya. Yang 30 ayat ini safa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Akan memberikan syafaat. Sudah hafal, Pak? Tabarok Al-Mulk? Alhamdulillah. Kenapa kita ngotot pengen ke surga? Ya. Nabi yang jamin, Pak. Ini terakhir nih. Hadisnya sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini jaminan. Kullu itu artinya apa? Kullu nafsin. Apa artinya kullu? Kullu ajalin musamma. Kullu man alaiha fan. Apa artinya kullu? Setiap sesuatu. Kullu, semuanya. Ya, kullu, apa saja yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul. Kullu ummati. Berarti di sini siapa? Seluruh manusia. Ya. Apapun agamanya. Jadi umat Muhammad itu manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus. Itu umat Nabi Muhammad semua. Dia mau Yahudi, mau kafir, ya, mau Muslim. Yang penting umat itu setelah Nabi Muhammad lahir. Sebelumnya bukan umat Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi. Ya, kullu ummati. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi. Yadkhulunal jannah illa man aba. Kecuali yang ogah. Apa ogah? Enggan. Apa enggan? Enggak mau. Apa enggak mau? Ora gelem. Apa ora gelem? Embung. Apa embung? Hah? Embung itu bahasa Sunda. Tedaek. Ora gelem apa? Moh. Jawa. Apa lagi? Man aba, apa lagi? Ya. Jadi konsepnya kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga Allah, kecuali yang nolak, kecuali yang enggan, yang enggak mau, yang ora gelem, embung, emoh. Ditanya sama sahabat, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Waman ya'ba. Siapa sih yang dimaksud dengan abad? Yang enggak mau itu? Qala. Nabi jawab. Siapa yang enggak mau? Coba di sini siapa yang enggak mau surga, Bapak Ibu? Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan kan? Berarti pengen semua kan?
Pengen. Ya, ditanya sama sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau itu? Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taatku, yang mentaatiku. Kok di sini siapa? Domir ke siapa? Nabi. Berarti sini apa? Dari apa? Ittiba. Jadi setiap sesuatu ibadah itu harus nyontoh Nabi. Ini syarat. Jangan ngarang. Salat kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jangan ngarang. Haji, khudhu anni manasikakum. Contoh Nabi, apalagi? Semua. Sepak terjang kehidupan kita contoh Nabi. Jadi apapun bapak-bapak contoh Nabi. Aman, selamat. Ini dalilnya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku? Siapa yang mencontohku? Ya. Siapa yang mutabaah kepadaku? Ittiba kepadaku? Surga. Sebaliknya, wa man asani faqad aba. Apa asani? Siapa yang maksiat kepadaku? Siapa yang menolakku? Siapa yang tidak taat kepadaku, yang balelok dariku, itulah yang disebut dengan abah. Makanya ini perbaiki, Pak. Syarat amal 2 diterima oleh Allah. Ini perbaiki amalmu di sisa umurmu ini. 1, apa Pak? Ikhlasun niyah. Syarat amal diterima Allah tuh pertama ikhlasun niyah. Enggak ikhlas Allah enggak butuh itu. 2, apa? Ittiba'ur Rasul, nyontoh Nabi, Pak. Jangan neko-neko, jangan ngarang, jangan sok pinter. Nabi bilang begini, kalau mau wudu baca bismillah. Udah bismillah aja, contoh aja seadanya. Kenapa kantong kok panjang? Bismillahirrahmanirrahim. Kan lebih lengkap ini, Ustaz. Kalau bismillah doang kan cuma pendek, bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim kan lebih bagus kan? Kalau nyontoh Nabi bukan masalah bagus tidaknya. Yang Nabi katakan apa? Ya itu sebutin. Contoh habis sholat, Pak. Kata imam nih, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi bilang apa setelah sholat itu? Astaghfirullah. Berapa kali? Thalatha marrah. Astaghfirullah. Kependekan Pak Ustadz. Saya mah yang panjang, kan lebih banyak nih pahalanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh enggak? Boleh, silakan. Tapi nyontoh Nabi enggak? Boleh mah boleh, silakan aja. Tapi enggak nyontoh Nabi. Nabi cuman gitu doang, astagfirullah 3 kali. Ya kalau ingin selamat Pak, nggak usah neko-neko Pak. Udah. Makan Nabi kayak apa? Contoh aja udah. Setuju nggak? Setuju nggak? Sepakat ya. Kalau ingin masuk surga, contoh Nabi. Harus ketat. Yang Nabi nggak contohkan, lihat sahabat. Yang Nabi nggak contohkan, tapi sahabat memberikan contoh, tapi Nabi mendiamkan. Itu juga sunnah Nabi. Harus luas pandangan kita tentang sunnah Nabi itu. Karena tidak semua yang tidak dari Nabi itu bukan sunnah. Anda berkembang. Selama Nabinya masih hidup, masih ditolerir. Nabinya kan menyetujui namanya. Contohnya apa? Yang Nabi tidak mengajarkan, tapi ada sahabat melakukan. Sampai Nabi nanya, siapa tadi yang bilang begitu? Contohnya apa? Hah? Apa lagi? Ketika sholat.
Ada sahabat ketika Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tapi ada sahabat Nabi yang ucapannya apa? Sampai malaikat itu berebut itu, Pak. Rabbana lakal hamdu. Ya. Siapa tadi yang doa itu? Ya, saya Rasulullah. Dikira mau dimarahin, ternyata aku melihat malaikat bejibun. Ya. Menyambut doamu tadi. Makanya jadi doa sebelum khutbatul hajat ya, selain yang sering kita sampaikan. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini, Pak. Padahal Nabi nyuruhnya Rabbana walakal hamdu, tapi ada sahabat yang mengingat Rabbana tadi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarak. Siapa tadi? Saya, malaikat berjibun. Berarti itu Nabi masih ada. Setuju, berarti pernah masuk. Insyaallah Bapak-bapak, di sisa umur kita perbaiki amal kita. Pesan saya yang nomor 1 apa tadi? Tauhid. Nomor 1, Pak. Sebelum yang lain itu tauhid lurusin dulu. Karena itu dengan kalimat itu kita lahir, hidup. Dengan kalimat itu kita hidup. Dengan kalimat itu kita mati. La ilaha, benerin tuh. Insya Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain akan ngikutin, Pak. Kalau benerin tauhidnya, yang lain akan ngikut. Nomor 1 Pak, tauhid. Makanya saya kalau suruh ngisi itu yang paling senang saya ngisi tauhid itu. Ya, paling suka saya. Kenapa? Ini pokoknya nih. Apalagi ada hadis begini, Pak. Ini kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, bila ada seseorang yang mendapat hidayah Allah karena dakwahmu, ya Allah, karena dakwahmu, ya senang dakwah tuh ini. Saya ngajar juga mahasiswa dakwah. Banyak. Karena sedekah yang paling mulia adalah sedekah ilmu. Yang kedua, tidak ada perkataan yang lebih mulia, lebih baik kecuali man qaula mimman da'a, kecuali dakwah. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, jika ada seseorang yang mendapat hidayah Allah karena dakwahmu, karena usahamu, khairun, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu, Pak, itu lambang kendaraan yang paling mahal. Sekarang ini ada mobil keluaran dari Swedia, XXCR, itu 2019 dinobatkan menjadi mobil termahal di dunia. Harganya berapa sekarang? 75 miliar. Udah pernah lihat kan mobilnya, Pak? Kalau Fortuner kan paling 1,5 ya, Pak. Kalau Alphard berapa? Fortuner 500-600 lah ya. Kalau Alphard berapa? 1,5. Kalau yang seperti kue warnanya apa? Lamborghini apa namanya? Mobil apa, Pak? Lamborghini ya? Hah? Lamborghini. Berapa Lamborghini, Pak? 12 M. Ini, Pak, buatan Swedia dinobatkan menjadi mobil termahal di dunia, 75 miliar. Kata Nabi, wahai Ali, kalau ada seseorang mendapat hidayah Allah, petunjuk Allah karena dakwahmu, ya, karena engkau berusaha mendakwai orang itu dapat hidayah, lebih baik khairul laka daripada kendaraan unta merah yang mahal itu. Perbaikilah. Pertama tauhid, ya, setelah itu yang lain akan ikut semua. Insya Allah. Demikian.